Kita perjalanan ke Blora untuk pendampingan di Kabupaten Blora bareng sama Ejef. Jadi beberapa tim Ejef berangkat dari Malang. Saya seperti biasa berangkat dari Bojonegoro. Segere pagi-pagi di hutan jati arah ke Kayangan Api ini kalau di Bojonegoro. Ini masih di Bojonegoro. Jadi ini Gayam, itu tempat Exxon beroperasi. Ini tak spill view malamnya, keren sekali, mirip kayak Python. Jadi Blora itu memang dekat dengan Bojonegoro dan memiliki karakteristik yang sama. Jadi sama-sama adalah penghasil migas. Bahkan dulu orang lebih kenal Cepu tuh daripada Blora dan Bojonegoro sebagai penghasil migas. Padahal faktanya Cepu adalah bagian dari Blora, dan bukan hanya Cepu dan Blora yang menghasilkan migas, tapi Bojonegoro juga. Selamat tinggal Jawa Timur. Ini adalah Bengawan Solo yang memisahkan antara Jawa Timur dan Jawa Tengah, antara Kabupaten Bojonegoro dan Kabupaten Blora. Jadi Jawa Timur ada di sisi timurnya Bengawan Solo dan Jawa Tengah dari sisi baratnya Bengawan Solo. Selamat datang Jawa Tengah. Ini masih dalam proses, itu juga kami laporkan, sampaikan kepada Mas Agus dan tim untuk desa Godel dan Gabi ini memang belum menjadi desa wisata. Tapi kopinya nggak dilepas, ya gitu. Nah jadi itu kenapa desa wisata jadi tren. Nah, siapa yang harus melakukan penelitian pasar? Tidak. Tapi kita bisa milih di sini. Ini daya belinya nggak terlalu tinggi memang, tapi kita bisa atur. Jadi program ini judulnya adalah pendampingan 3 desa wisata. Ada Desa Tinapan, Desa Gondel, dan Desa Gandu. Setelah kita pemaparan materi di kantor dinas pariwisata, kalau saya membawakan materi kelembagaan, Aan membawakan materi produk, dan Mas Agus overview keseluruhan materi. Sekarang kita menuju visit pendampingan di desa yang pertama, yaitu Desa Tinapan. Ini arahnya ke arah Grobogan, jadi cukup jauh begitu. Kalau dari pusat kota kira-kira sekitar 1,5 jam. Kita akan menginap dan melakukan eksplorasi. Tidak banyak yang bisa saya ceritakan terkait proses pendampingan malam ya di Desa Tinapan, karena kebetulan malamnya karena sesuatu hal saya harus balik ke Bojonegoro. Tapi berdasar data yang ada, Desa Tinapan itu profilnya dia terdiri dari 5 dusun, punya wilayah yang cukup luas. Ini punya potensi alam yang menarik seperti Waduk Bentolo, Sendang Banger, dan Goa Gidang. Nah, Goa Gidang ini memiliki jejak arkeologis di Kabupaten Blora. Di sini ditemukan kerangka manusia yang usianya diperkirakan 7.770 sampai 9.600 tahun yang lampau. Oleh para peneliti, kerangka manusia ini dinamakan manusia Kars Goa Gidang. Di luar itu juga yang menarik perhatian saya, ada satu pabrik gula begitu di tengah desa, namanya Pabrik Gula Gendis Multi
Manis GMM. Ini milik swasta, berdiri pada tahun 2011, diresmikan pada tahun 2013. Kapasitas produksinya sampai 4.000 ton tebu per hari. Jadi pabrik ini membutuhkan lahan tebu kira-kira 8.700 sampai 12.000 hektar untuk mensupport produksinya. Ini masuk kawasan hutan perhutani di Desa Tinapan. Nah, ini biasanya ditanami jati, tapi ini ditanam pohon gamal. Dulu katanya ada program untuk membuat briket. Jadi pohon gamal ini biasa kita kenal dengan nama lamtoro. Apa tuh jenengan isone pinten? Kairan sidak telu deh mas, jenggon tua. Jadi, wes sejuta 200 mau tak jalan nih buat di Kelman. Sejuta 200 yo. Nek main lancaran 15 menit iso ya kan. Nak mangan udah dhewe mancing tiga ya tuan syuting. Awet. Wetan beriku ndak malah saya mas. Ngeten iki napa jenenge? Damel piyambak. Nggih. Pinten ngeten iki, Bu? Telase ngeten. Telase mboten saged ngitung mas mungkin sithik-sithik ngoten niku diklumpukno. Oh. Mas. Karo jatine dhewe. Oh. Jatine ki ambak ngeten iki tak nggih mboten saged ngitung ah. Alah nek yang setringatan iki nggih mboten paham urusan niku. Tapi teng mriki kathah pengrajin ngetenan. Nek tukang-tukang kayu ngeten iki. Tukang mebel, tukang napa niku kathah nek mriki daerah mriki. Tapi rata-rata hadian Mas mriki. Oh. Nggih. Jarang gurungan iki. Nek mboten tebet. Jadi secara administratif Desa Tinapan itu terdiri dari 5 dusun, yaitu Tinapan, Kalinjalin, Kedung Mulyo, Kalonan, dan Bandul Kidul. Sebagian dari dusun-dusun itu berbatasan langsung dengan kawasan hutan perhutani yang dimana ditanami pohon-pohon jati, sehingga tidak heran kalau kemudian sebagian besar rumah di dusun ini dan Kabupaten Blora itu masih berbahan jati, yaitu bentuk rumah tradisional Jawa, baik itu si joglo, limas, atau srotong ya. Jadi ada 3 tipe rumah itu. Dan di sini dikenali ada 2 jenis jati, yaitu ada jati hutan dan jati kampung. Kalau jati kampung itu ditanam oleh warga sendiri di lahan pekarangannya, sementara kalau jati hutan itu yang berasal dari hutan, dan itu dianggap memiliki grade kualitas yang berbeda. Ageng lah niku kan terus diparingi bandilan. Nah, niku kan bandilan kali. Lah sing delalae kok wonten sing tiba teng kidul kidul kali niki lho nggih. Ini kan perbatasan. Oh, perbatasannya kali. Lah wonten sing tiba teng kidul niku di Bandul Kidul, nek sing tiba nang lor berarti Bandul. Nah, ini sekarang sesi diskusi menyusun rencana tindak lanjut bersama dengan pengelola Desa Wisata Tinapan, begitu ya. Jadi kami poin yang kemudian menjadi penekanan yaitu kelembagaan, penyusunan produk, dan pemasaran. Nah, ini ada satu tokoh nih, namanya Kumaidi. Biasa dipanggil Komet, tapi kami menyadari namanya bukan Kumaidi sebenarnya, namanya Komedi. Ini orang kocak sekali, tapi dia punya militansi yang sangat tinggi dan
dia adalah kunci dari proses, salah satu kunci dari proses di proses penyadaran kolektif tentang kesadaran desa wisata di Desa Tinapan. Dengan tekad kita yang baik harus bisa. Ketika ada cocokan atau ketidaksukaan, mau dengan tipe rayu gimana pun tetap nggak bisa. Kalau semua udah ada unsur ketidaksukaan, kita mencari celah siapa sih orang yang bisa mendekati orang tersebut kan gitu. Sip. Mas. Bisa tak arani Pariman dan keluarga. Pertama kita lihat dari karakter orangnya, gimana kita menyalaminya, mendekatinya, dengan kata apa pertama kita mengucapkan Iya terus. Terima kasih Mas Komedi dan teman-teman. Semoga proses jenengan bisa berjalan dengan baik. Nanti kita akan bertemu di pendampingan berikutnya secara online untuk mengevaluasi rencana tindak lanjutnya. Sekarang kami lanjut ke desa yang kedua, Desa Gandu. Ini ada di Pegunungan Kendeng. Jadi ini dataran tingginya Blora. Kalau nggak salah di 300 sekian, nggak sampai 400 meter di atas permukaan laut. Waduh, hutan, terus aksesnya juga nanjak-nanjak begitu. Ini aku nyasar-nyasar kemana lagi nih Mas? Aduh, ketemu kali, lumpur, dan jas hujan baru ini, sobek. Wih, ngeri. Oke wis, tak konsentrasi dulu. Sampai jumpa di video berikutnya. Pendampingan Ejef di Desa Gandu.